Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Asti Damayanti, NIM 3517087. Oke, kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menghadapi pandemi COVID-19 dengan iman dan takwa. Langsung saja, wabah COVID-19 ini menyerang di berbagai belahan dunia. Bahkan hingga saat ini masuk di beberapa wilayah di negara Indonesia. Dan di dalam Islam sendiri, bencana seperti serangan COVID-19 dapat dimaknai sebagai musibah yang bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah adalah keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan manusia itu sendiri. Oleh karenanya, dalam Islam penyebaran virus corona dapat diambil pembelajaran dan juga hikmah dalam 3 hal. Yang pertama, sebagai ujian keimanan bagi hamba-hambanya yang soleh sebagai cara dan bentuk Allah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan hambanya. Jika kita menghadapi dan menerima dengan penuh keimanan, kesabaran, dan ikhtiar secara maksimal, maka itu semua akan terlewati dengan baik. Dan yang kedua, sebagai teguran dari Allah kepada hambanya. Allah turunkan bermacam-macam musibah yang membuat manusia ketakutan, termasuk wabah virus corona ini. Ini sebagai teguran kepada hambanya yang sudah lalai melaksanakan ajaran agamanya. Dan banyak sekali pelanggaran hukum-hukum agama yang seharusnya dihindari dan dijauhi, maka Allah tegur dengan musibah ini agar manusia kembali kepada jalan kebenaran. Dan yang ketiga, sebagai azab. Bisa jadi penyebaran virus corona ini merupakan azab dari Allah, karena manusia menjauhi agama, bahkan mengingkari ajaran agama Islam. Perbuatan maksiat dan dosa terjadi di mana-mana, dilakukan manusia secara terang-terangan, bahkan tanpa ada rasa malu sedikit pun. Dalam menyikapi pandemi ini, sebagai seorang muslim, hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita. Ada beberapa yang harus kita lakukan sebagai insan yang hanya takut kepada Allah. Yang pertama, senantiasa berlindung kepada Allah. Kita senantiasa meminta perlindungan dari wabah ini kepada Allah sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan makhluk lainnya. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan penjaga dengan cara membaca doa-doa pelindung. Dan yang kedua, berikhtiar untuk pencegahan. Tentunya kita sebagai manusia, kita harus menjaga, berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus ini tidak menular kepada kita atau kepada orang-orang lainnya, dengan cara rutin menjaga kesehatan tubuh kita, dengan cara rajin mencuci tangan, memakai masker jika ingin berkeluar rumah, mengkonsumsi makanan bergizi agar meningkatkan imunitas tubuh kita, dan tetap di rumah saja, dan senantiasa menghindari kerumunan. Dan untuk orang-orang yang sudah orang dalam pengawasan PDP atau ODP bisa melakukan isolasi mandiri dan juga menaati aturan pemerintah. Seperti hadis Nabi SAW yang bunyi, apabila kalian mendengar tentangnya wabah penyakit di sebuah tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Dan bila kalian sudah ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya sebagai bentuk lari daripadanya. Bila ada di antara kita tertimpa penyakit, kita yakin saja kepada Allah akan kesembuhan
yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh. Untuk itu kita mari senantiasa berdoa kepada Allah agar supaya Ia menjaga diri kita dengan adanya wabah ini, menjadi awal dari kita untuk bersujud dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Doakan untuk saudara-saudara kita di luar sana yang sedang berjuang melawan wabah penyakit ini agar Allah segera menyembuhkan mereka dari penyakit ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.